Selanjutnya pengajian kitab Tafsir Al-Jailani, yaitu surat Yunus ayat 93 ya. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas soal detik-detik akhir sakaratul mautnya Fir'aun ya. Nah, sekarang lanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin warzaqnahum minat thayyibati وما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. Walaqad bawwa'na, dan sungguh telah kami menempatkan Bani Israel, yaitu Bani Israel ya, Bani Israel yang sekarang ini menjadi perhatian seluruh dunia ya. Tapi Bani Israel yang dimaksud dalam Al-Quran itu Bani Israel yang dulu ya menjadi umatnya Nabi Musa ya, yang mereka itu beriman itu. Mubawwa asidkin, yaitu tempat yang benar ya. Warzaqnahum, dan kami telah memberikan rizki pada mereka minat thayyibati, dari makanan yang baik-baik ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini ya harus dipahami secara utuh ya. Jadi Bani Israel yang dimaksud dalam ayat ini adalah Bani Israel yang umatnya Nabi Musa alaihissalam. Berarti mereka yang disebut oleh kalimatnya Fir'aun, yaitu ya amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Itu. Jadi Fir'aun itu berkata, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Ini kan berarti Allah ya, karena Bani Israel ini yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa ana minal muslimin ya. Fir'aun menyatakan, aku termasuk orang yang muslim. Itu. Ini ucapan detik-detik sakaratul maut itu. Nah, posisi Bani Israel di dalam ayat ini berarti ya Israel zaman Nabi Musa dulu itu memang mubawwa asidkin, mendapatkan tempat yang strategis lah, bagus gitu ya. Terus warzaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki yang baik-baik, artinya pertanian ya di wilayah ya zaman itu ya, di wilayah Mesir dan sekitarnya, Palestina ya dan sekitarnya itu ya pertaniannya hidup. Itu banyak buah-buahan yang bisa dipetik ya, tidak seperti di wilayah Mekah yang ada hanya kurma misalnya itu. Tapi di wilayah ini ya pertaniannya itu hidup, karena di sini warzaqnahum minat thayyibat ay atyabul ahdiyah wal fawakih wal adaitiyah, yaitu banyaknya makanan-makanan yang berasal dari buah-buahan
Famahtalafu, maka mereka tidak berbeda. Fi amri dinihim, dalam urusan agama mereka. Qabla nuzulil kitab, sebelum turunnya Alkitab. Bal hum mutafikuna, bahkan mereka sepakat, mustami'una, berkumpul, alama balaghum rusuluhum wa hadahum ilaihim. Ya. Jadi famahtalafu, mereka tidak ada perbedaan. Hatta ja'ahum, sehingga datanglah kepada mereka apa al ilmu, itu yaitu ilmu yang bersumber dari kitab Taurat, Zabur, ya. Wa anzalalahumul kitab, dan ketika Allah menurunkan kitab, fahtalafu, itu baru mereka terjadi perbedaan. Jadi perbedaan tafsir itu sudah terjadi pada eranya Bani Israel dulu. Itu sudah terjadi perdebatan soal tafsir. Ya, ini dijelaskan dulu sebelum ada Taurat, ya, Zabur. Itu Bani Israel itu adem ayem gitu. Artinya dalam kehidupan mereka tidak banyak isu-isu perdebatan, itu tidak ada. Tapi setelah hatta ja'umul ilmu, ketika turun Taurat dan Zabur, ya, baru fahtalafu, yaitu terjadinya perbedaan tafsir. Setiap orang, setiap ulama, setiap tokoh, ya, punya penafsiran yang berbeda. Inilah terjadi awal mula ikhtilaf, ya, di antara Bani Israel. Bahkan mereka akhirnya watafarraqu furqan, dan akhirnya terjadi kelompok, terus akhirnya mereka menjadi pisah-pisah, watahazzabu ahzaban, dan akhirnya mereka ada yang bikin partai-partai itu. Wan kharfu an tariqil haq, dan ada juga yang punya pemahaman yang menyimpang. Itu. Jadi penyimpangan di dalam paham keagamaan itu ya ada sejak zaman dulu, zaman Bani Israel sudah ada. Ya, ini kan hampir persis di dalam Islam, ya, setelah turun Al-Quran, ya, di zaman Nabi masih aman, belum ada penafsiran karena semua bermuara kepada Nabi. Setelah Nabi wafat, ya, era Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus, ya, dalam perkembangannya muncullah yaitu ikhtilaf, perbedaan sampai akhirnya ada madhab fikih, ya, madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ya, ini kan setelah 3 abad. Dulu zaman Nabi belum ada. Itu. Begitu juga praktek tasawuf tarekat. Zaman Nabi prakteknya ada, tapi namanya belum ada. Nah, setelah sekian abad, seiring munculnya disiplin-disiplin ilmu, ya, zaman Nabi istilah fikih juga nggak ada. Ini munculnya juga setelah, ya, berapa abad kemudian muncullah istilah-istilah disiplin keilmuan. Oh, yang bahas ini namanya aspek ibadah lahiriah namanya fikih. Kemudian ada ulumul hadis, ada ulumul Quran, ya, kemudian ada tasawuf, ya, ada tarekat, ada termasuk ada filsafat Islam dan lain sebagainya. Itu sebagai perkembangan dinamika di dalam sejarah Islam itu. Nah, termasuk munculnya, ya, partai, kelompok, ya, kemudian terus ditambah lagi wan kharfu anil haq, kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebenaran, itu juga ada pada zaman Bani Israel dulu. Inna rabbaka yaqdi, sesungguhnya Tuhanmu yaqdi, memutuskan bainahum, di antara mereka, yaumal kiamati, pada hari kiamat, fima, pada sesuatu kanu yang mereka ada, fihi, di dalamnya, yahtalifun, mereka berbeda pendapat. Itu maksudnya. Ini kalau di dalam Islam ini namanya ruang istihad, ya.
Kalau ruang istihad itu kalau benar itu dapat 2. Kalau salah dapat 1. Jadi istihad ini sebagai sebuah pintu terbuka ya dalam merespon isu-isu baru yang tidak ada nasnya di dalam Quran dan hadis. Maka ketika seseorang beristihad, tapi ya tentu orang yang berilmu, ya memiliki disiplin keilmuan yang komplit. Jangan sampai ya orang nggak punya basic keilmuan, ya istilahnya objek kajian dalam Islam itu kan kebanyakan ya sumbernya berbahasa Arab. Gitu ya. Berarti harus punya kemampuan analisis dari tata bahasa, kemampuan analisis dari ushul fiqh, kemampuan analisis dari sisi ilmu lain. Ya, kemudian baru beristihad dan ngerti hadis dan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Gitu. Sehingga ketika beristihad tidak mungkin dia melawan nas yang qot'i. Gitu. Nah ini kalau ada orang awam, ya ini yang maksudnya orang awam tidak memiliki kapasitas keilmuan kemudian beristihad. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, potensi dzulun ya sesat menyesatkan itu sangat tinggi. Karena itu kalau yang beristihad ulama yang memenuhi syarat keilmuannya, yaitu kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Tapi kalau yang istihad orang awam tidak memiliki dasar keilmuan, ya potensi untuk menyesatkan ini lebih tinggi. Sehingga suka aneh-aneh gitu. Maka kalau ada tokoh-tokoh yang menyebarkan aliran aneh-aneh itu pasti ya indikasinya nggak jauh beda ya dengan kalimat in kharfu an tariqil haq, itu pasti ada indikasi karena mereka tidak ahlinya gitu. Fa in kunta ya maksudnya terjadinya yahtalifun perbedaan pendapat tadi, nanti di hari kiamat itu baru akan dinilai. Oh iya, kamu ini benar. Oh, kamu istihad benar, dapat 2. Oh, kamu istihad ya sungguh-sungguh tapi salah, dapat 1. Oh, ini kamu nggak punya ilmu, nggak punya apa, kok belagu istihad. Akhirnya kamu masuk kelompok yang menyesatkan umat karena tidak memiliki ya perangkat keilmuan gitu. Kok beristihad. Nah ini yang potensi menyesatkan. Nah ini nanti efeknya itu sampai ke sana. Nah maka bagi kita yang tidak memiliki dasar keilmuan yang kuat ya kita bisa mengikuti ulama kita, guru kita, kiai kita. Gitu. Seperti kayak kita ini kan, oh begini sholat begini yang ngikuti ajaran guru, guru dari guru gitu loh. Sampai kepada Rasulullah itu. Ini yang disebut pentingnya guru yang mutasil gitu. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzi yaqra'unal kitaba min qablik. Wa in kunta fa in kunta, jika kamu ada fi syakkin dalam keraguan mimma dari sesuatu anzalna yang telah kami turunkan ilaika kepadamu. Jadi sama di dalam kitab tadi Tanbihul Muta'iddid juga sama. Waman syakka, kalau ada orang kok ragu dengan teori-teori tasawuf, tarekat ya tentang tadi mengosongkan perut, kok ada orang yang ragu teori ini, ya fats tarif, maka cobalah, lakukanlah, gitu. Baru nanti kamu akan merasakan. Gitu. Di ayat ini juga sama. Kok kalau ada orang yang fisakin ragu ya dengan ayat-ayat Al-Quran, nah, jangan-jangan ini bikinan Nabi Muhammad misalnya. Jangan-jangan lah, ini kan orang ragu. Ah nggak percaya saya gitu. Ini namanya. Jadi bagi orang yang tidak percaya apa yang diturunkan kepada kami, kepadamu, ya, fas'al, maka tanyalah
Alladzina itu orang-orang yaqra'una yang mereka membaca alkitab kitab min qablika dari sebelummu. Ya Anda bisa tanya kepada orang-orang yang pernah belajar kitab-kitab terdahulu gitu. Jadi ini maksudnya ya berkaitan dengan ilmu tasawuf dan tarekat. Ini kan sudah berkembang sekian abad. Dari abad istilahnya zaman Nabi itu sudah ada. Kemudian penerusnya juga jelas semua memiliki silsilah mutasil sampai kepada baginda Nabi. Kemudian di zaman sekarang kok ada orang yang meragukan misalnya, ini dalam konteks tasawuf dan tarekat ya. Kok ada orang yang meragukan, bahkan dianggap sesat gitu kan. Maka lebih baik kamu tanya kepada ulama-ulama yang lebih dahulu mereka membaca Quran dan hadis, yang sudah mempelajari seluruh ilmu-ilmu dalam Islam, ya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, termasuk Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Imam Ghazali, ya, kemudian Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Mereka ini orang-orang yang sudah alim alamah, Quran hadis itu hafal, ya. Kemudian beliau mendalami wilayah tasawuf dan tarekat, mereka sudah teruji, sudah tajribat, sudah merasakan. Bahkan mereka ya akhirnya melahirkan teori-teori baru yang disebut tadi, ilmu yang ketiga, ilmu yang sifatnya sir asror, ya. Dia memperoleh itu karena merasakan yaitu manfaat dari posisi perut dalam keadaan tidak terlalu kenyang. Nah, dalam Islam juga sama kok. Kalau ada yang masih ragu dengan Islam, ya mbok tanya umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Itu. Laqad ja'akal haqqu, dan sungguh telah datang kepadamu al-haqqu, kebenaran, min rabbika, dari Tuhanmu. Jadi turunnya Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran, ya, ini adalah laqad ja'al haqqu min rabbik. Ini benar-benar Allah telah menurunkan, mendatangkan, yaitu kebenaran dari Tuhanmu. Fala takunanna, maka jangan sekali-sekali kamu menjadi minal mumtarina, yaitu orang-orang yang ragu. Bener nggak sih ini? Bener nggak nih? Gitu. Bener nggak sih Islam? Bener nggak sih ini tasawuf? Bener nggak ini tarekat? Nah ini namanya minal mumtarin. Ini diingatkan, fala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu, dan juga kamu jangan menjadi orang-orang yang menganggap, menuduh dusta, ya, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, atau kamu mendustakan ayat-ayat Allah. Fatakuna, maka kamu akan menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Gitu. Jadi jangan ragu dan jangan menganggap bohong, dusta terhadap kebenaran yang sudah teruji, ya, kebenaran Al-Quran dan hadis. Setelah ya 15 abad, ya. Begitu juga ajaran-ajaran tasawuf tarekat yang diajarkan oleh ulama-ulama yang berpegang teguh pada syariat Nabi. Mereka sudah teruji semuanya. Jangan sampai ragu dan jangan sampai menganggap mendustakan. Innal ladzina haqqat 'alai kalimatu rabbika la yu'minun, sesungguhnya orang-orang haqqat yang tetap alaihim atas mereka kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu, la yu'minun, niscaya mereka tidak beriman. Itu maksudnya orang-orang yang telah aisabatat, orang-orang maksudnya yang sudah ditetapkan, yaitu dalam lauhil mahfud, ya, walaukin qadaihi, ya, bahwa mereka ini termasuk akan menjadi kufur, ya, menjadi penentang,
menjadi orang yang ingkar. Kalau memang catatan di Lauhil Mahfuz dulu seperti itu, ya pada saat dia ada di dunia ya pasti akan menjalankan skenarionya seperti itu. Gitu. La yu'minun. Mereka tidak beriman. Ya. Tetap ya tadi ya, ragu, menganggap dusta dan lain sebagainya. Ya. Walau ja'adhum kullu ayatin, dan jika datang kepada mereka setiap ayat, hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka menyaksikan siksa yang sangat pedih. Jadi artinya Allah sudah mendatangkan Rasul, ya, membawa Al-Quran, masih tidak beriman. Gitu. Terus zaman sekarang Allah sudah menurunkan Nabi Muhammad dengan syariatnya, kemudian dilanjutkan oleh para ulama sebagai penerusnya, masih tetap aja ngeyel, tidak beriman. Nah, orang yang seperti ini baru sadar itu kalau ketemu malaikat mungkar nakir, gitu. Atau kalau enggak ketemu ya hatta yarawul adabal alim, ya, disuruh ngelongok neraka, gitu. Lihat siksanya yang sangat pedih, baru dia sadar tentang ternyata kebenaran yang dibawa oleh agama Islam, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kebenaran yang disampaikan oleh para kiai yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, yaitu kebenaran hakiki. Tapi waktu sudah telat, dia dalam posisi minal khosirin, termasuk orang-orang menyesal. Kenapa dulu saya enggak ngaji? Kenapa dulu saya enggak istiqomah dan lain sebagainya. Ini penyesalan-penyesalan seperti ini yang sudah tidak ada artinya. Mudah-mudahan dari penjelasan ayat ini bisa kita ambil pelajaran, iya ternyata di zaman Nabi Musa juga sudah ada orang yang seperti itu, di zaman sekarang juga tentu ada. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan ketetapan iman, Islam dan ihsan, ya, dalam menjalankan syariat Nabi besar Muhammad SAW secara kafah, sempurna lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin.